Ramadan, Egy Kurniawan, Trisya Purnama, Opa Rosyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi yang cukup populer, seperti dikemukakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Menurut Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan Lincoln ini menekankan bahwa rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk aktivitas politik. Selain Abraham Lincoln, beberapa ahli turut menjelaskan istilah demokrasika dalam berbagai definisi. Berikut pengertian demokrasi menurut pandangan para ahli, seperti dikutip dari buku Ilmu Negara oleh Ramianto dan Karyanudin. Pertama, Hans Kelsen. Hans Kelsen mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Wakil rakyat dipilih untuk menjalankan kekuasaan negara dengan keyakinan bahwa segala kehendak dan kepentingan rakyat akan diperhatikan olehnya. Kedua, Samuel Panjang. Huntington. Pengertian demokrasi menurut Huntington adalah keputusan kolektif yang dibuat oleh orang-orang melalui sistem pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Para kandidat juga diberi kebebasan untuk bersaing dalam memperoleh hak suara. Ketiga, Joseph A. Schumpeter. Schumpeter mengatakan, demokrasi tidak lain adalah sebuah prosedur kelembagaan yang digunakan untuk mencapai keputusan politik. Dalam hal ini, setiap individu berhak untuk membuat keputusan dan berkompetisi untuk memperoleh suara. Keempat, Sidney Hook. Hook berpendapat bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan berdasarkan pada kesepakatan mayoritas dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesepakatan mayoritas tersebut diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum, terdapat 11 prinsip demokrasi atau yang sering dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Ke-11 prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kesepuluh, Plura 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Macam-macam demokrasi. Melansir laman sumber belajar Kemdikbud, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, dan titik perhatian atau tujuan, ada 8 macam demokrasi yang ada di masyarakat. Berikut penjelasannya. Pertama, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Kedua, berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. B. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. C. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya, dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga
mengutamakan kepentingan yang berimbang.